Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tretan Klik Madura. Perdana berjumpa dengan saya Aisyah dalam program Ngulik, ngobrol di studio Klik Madura. Biasanya kami banyak berbincang mengenai banyak hal, mulai dari politik, kebudayaan, hingga bisnis. Nah, spesial untuk hari ini kita kedatangan anak muda inspiratif yang membangun bisnis sambilan namun tidak melupakan pendidikannya. Selamat pagi Kamia. Selamat pagi. Oh ini ya produk dari Mimil Maknyus yang Kamia kelola hari ini. Iya. Nah Kamia ini sebelumnya menempuh pendidikan di mana kalau boleh tahu? SMK Negeri 1 Sampang, Kak. SMK Negeri 1 Sampang. Iya. Iya, siapa kepala sekolahnya waktu itu, Mbak? Bu Rahma. Oh, selamat pagi Bu Rahma. Ini salah satu anak muridnya nih diundang di Klik Madura karena prestasinya dalam membangun bisnis Mimil Maknyus. Hebat sekali Bu, muridnya Bu, hebat banget. Boleh disapa Kak Mia dari sahabat-sahabat dari SMK 1? Halo teman-teman, halo Bu Rina. Jadi Kak Mia ini memulai bisnis Mimil Maknyus ini ketika masih sekolah ya? Iya. Hebat banget. Nah, biasanya anak-anak sekolah itu kan sibuknya cuma belajar main gitu. Jadi saya merasa minder nih duduk sama Mbak Inia ini kayak, aduh merasa kecil banget gitu. Nah, sekarang Kak Mia ini merupakan mahasiswa baru ya di Universitas Madura. Nah, Kak Mia boleh nggak diceritakan gimana sih kok bisa kepikiran buat membangun bisnis Mimil Maknyus ini, gimana ini awal ceritanya gitu? Untuk awalnya tuh cuma iseng-iseng aja sih Kak, berawal dari SD. Jadi SD tuh orang tua mulai ngedukung bakatnya. Jadi di SD tuh mulai jualan seperti kayak es yang disuntikkan air kayak gitu. Terus di SMP juga mulai jualan kayak all shop gitu. Oh berarti memang apa ya? Memang dari dulu itu memang suka bisnis jualan gitu ya. Dan kebetulan memang didukung sama keluarga. Jadi makin semangat gitu ya. Nah, yang kepikiran buat membangun Mimil Maknyus ini dari tahun berapa, Mbak? Untuk tahun sih kurang tahu persisnya. Itu persisnya di COVID. Itu kan stay at home banget gitu kan Kak. Nah disitulah bingung. Ini cari uang, cari cuan dari mana kan gitu kan. Jadi lihat di YouTube gimana caranya buat produk, gimana caranya ngasilin uang kayak gitu. Oh berarti produk Mimil Maknyus ini buatan sendiri ya? Iya. Ini dari awal diproduk sendiri atau? Produk sendiri sih Kak. Semuanya? Iya. Wah hebat dong. Jadi ini produk bikinan sendiri, dari awal bikin sendiri. Ini awal-awal ini produk apa Mbak yang pas dari Mimil Maknyus ini? Oh lebih ke ini Kak, makanan keringan kayak basreng kayak gitu. Nah awal basreng itu bukan kayak gini. Awal basreng itu saya sama ibu saya bereksperimen dari tepung kayak gitu, tanpa campuran ikan gitu Kak. Jadi sekarang makin hits makanannya, makin carilah gimana sih cara buat basreng kayak gitu. Nah kalau sekarang ini sudah ada produk apa aja Mbak? Kalau produk sih lebih ke kayak cipeng, makanan basah, ini baru. Terus cireng isi kan sekarang lagi booming tuh. Yeah. Nah kita up itu. Ya. Ini kalau melihat dari tren-tren sekarang ini kayak makanan basreng, kayak cireng itu kan sudah banyak ya Mbak. Ini yang membedakan dengan produk-produk di luaran sana ini apa? Ciri khasnya gitu dari Mimil Maknyus itu apa, Mbak? Itu lebih ke bumbunya sih, Kak. Itu bumbunya itu pakai daun jeruk, terus kayak cabai asli, tanpa campuran kayak bumbu yang cabai di pasaran kayak gitu. Kebanyakan kalau bumbu di pasaran itu kan pahit gitu. Kita pakai bumbu asli kayak cabai asli kayak gitu, kita giling sendiri. Berarti mulai dari produk sama sampai itunya, bumbu-bumbunya itu buatan sendiri semua? Iya. Wah. Kemudian untuk ini Mbak itu kan memulai bisnis ini dari waktu sekolah ya. Ada nggak sih tantangan yang Mbak hadapi gitu saat memulai bisnis Mimil Maknyus? Oh kalau tantangan sih lebih ke manajemen waktunya Kak. Soalnya dari pagi tuh saya sendiri harus bangun jam 3 atau jam 4 buat produksi makanan basah kayak cipeng, basreng bojot kayak gitu. Saya harus goreng sendiri. Sedangkan orang tua masih tidur kan, nggak boleh ganggu gitu, kasihan juga gitu Kak. Jadi setelah saya produksi,
bawa ke sekolah, jualan sampai nanti jam 3 pulang sekolah, saya masih fokus sama ekskul kayak gitu. Berarti ini juga anak organisasi ya? Iya. Organisasi apa kalau boleh tahu, Mbak? Kalau organisasi sih kayak PMR, terus teater juga, pas lebih aktif di pramuka sih Kak kalau sekarang. Berarti emang manajemen waktunya itu baik banget ya. Udah harus sekolah, organisasi, Iya. masih mengelola bisnis. Bagus banget. Nah, kemudian kalau dari sekolah gitu, ada nggak sih yang kontroversi gitu tentang Mbak yang jualan gitu? Atau dari teman-teman atau dari lingkungan sekolah gitu? Kalau lingkungan sekolah sih ngedukung banget, apalagi guru saya di SMK itu kayak ngedukung banget. Ayo Mi, taruh di kantin, taruh di sini, taruh di situ gitu Kak. Tapi saya mengutamakan buat produk saya itu harus fresh kayak gitu. Soalnya kalau ditaruh di kantin itu kan teman-teman takut bosen kayak gitu Kak. Jadi produk itu nggak fresh kayak gitu. Jadi caranya Mbak jualan itu gimana di sekolah? Itu nggak dititip di kantin? Enggak. Gimana aja? Jadi jualan itu kayak via online. PO besok gitu. Jadi teman-teman langsung ke kelas kayak gitu. Oh, jadi sistemnya PO ya, nanti dibawain ke sekolah gitu. Nih selama Kak Mia ini memulai bisnis Milk News ini, ada nggak sih manfaat yang dirasakan gitu? Jadi kan Kak Mia ini sekolah sambil bisnis gitu. Ada nggak manfaat atau pengalaman yang berharga yang bisa dibagikan untuk teman-teman semua? Kalau manfaat sih lebih ke kayak lebih mandiri, lebih tahu manajemen waktunya kayak gitu Kak. Dan manajemen keuangan kan kita juga harus tahu kan. Untuk pengalaman sih Kak waktu itu apa kan produksi besar-besaran dari SMA 1 juga banyak PO, banyak pemesanan. Nah, waktu itu kan mentok jam 7 harus berangkat ke sekolah kan. Harus selesai. Harus selesai. Saya takut dihukum karena telat. Saya bilang ke bapak, "Pak, ini telat gimana? Aku gak mau masuk ya." Tapi eman kan, pemesanan itu banyak gitu kan. Pas bapak itu bilang, "Ya udah, sini bapak kasih tahu ke ibunya kalau kamu sakit datang telat," kayak gitu. Jadi bersekongkol ini ya sekongkol. Bahkan sekarang mungkin Bu Rina sudah tahu, sekarang bapak berbohong. Ini ya Bu Rina nih, ditandain muridnya. Jadi nggak apa, ini kan berbohong demi kebaikan gitu Demi ya. kebaikan. Kayak nggak mau masuk eman pesanan gitu. Pelajaran juga eman, Pelajaran juga eman gitu. gitu. Jadi gimana ini caranya mengatur gitu, biar bisa tetap masuk pelajaran tapi pesanan tetap maju gitu. Tanpa dihukum. Iya, tanpa dihukum gitu. Ini tips ya untuk teman-teman ini kalau mau bisnis terus mepet sama waktu sekolah, bisa nih dihubungi gurunya. Tips dari Kak Mia gitu. Nah, ngomongin tentang manajemen waktu Mbak, ini ada nggak sih tips dari Kak Mia ini untuk teman-teman yang mau mulai bisnis, gimana sih biar bisa manajemen waktu itu baik gitu? Pelajaran nggak terganggu, tapi bisa jalan, itu ada nggak manajemen waktu yang bisa tipsnya gitu dibagikan buat teman-teman? Itu sih Kak, karena kita juga pelajar harus ngutamain pelajaran, tugas-tugas juga banyak, tugas kelompok juga banyak. Kita harus ngutamain itu dulu. Daripada bisnis, kita juga bisa, besok ya aku masih sibuk nih, kan kayak gitu juga bisa gitu. PO juga, besok ya aku masih banyak tugas nih, kan juga bisa kayak gitu. Jadi pendidikan tetap nomor satu ya, meskipun bisnis sudah mau semaju apapun, pendidikan tetap di nomor satu kan ya. Pengalaman yang paling berkesan gitu Mbak, selain yang tadi itu bersekongkol dengan guru, ada nggak pengalaman lain yang lebih berkesan gitu buat Kak Mia? Waktu itu sih sempet ikut Raida Remuna Daerah, itu tingkat Jawa Timur, harus berangkat ke Trenggalek. Padahal kan posisi sudah di uang sakuin sama sekolah sekitar 1.500.000 gitu untuk pendaftaran, dan uang saku kayak uang apa ya? Kayak buat jajan itu sudah dipenuhin sama orang tua. Tapi kok kayak nggak boleh minta sedikit pun gitu kan ke orang tua. Jadi harus kayak jualan bener-bener kayak gitu, booming-boomingnya bakso aci kayak gitu kan. Jadi kayak setiap hari harus PO bakso aci biar dapat cuan gitu.
Jadi juga pernah jualan bakso aci atau sampai sekarang masih jualan Sampai bakso sekarang. aci? Oh iya, bakso aci. Itu Iya. juga bikin sendiri Pak bakso aci, Pak. Bikin sendiri. Momen Raida itu yang sangat berkesan itu terjadi tahun berapa, Mbak? Tahun kemarin sih Kak, tahun 2023, tepatnya di bulan November Desember. Itu memang waktu itu Mbaknya lagi jualan apa? Lagi fokus untuk memproduksi bakso aci atau bagaimana? Fokus memproduksi bakso aci biar dapet cuan buat biaya hidup di sana, lebih itunya. Memang dari sebelum-sebelumnya ini dari Mimil Maknyus ini fokusnya di bakso aci, Mbak. Enggak sih Kak, banyak juga ini dari kayak cipeng itu trennya kayak cipeng, makanan Sunda kayak gitu, pedes-pedes. Itu Mbak, awal-awal merintis dari Mimil Maknyus ini produk utamanya itu apa? Produk utamanya? Produk utama sih ini camilan kering, basreng. Produk paling utama itu. Best seller juga? Iya, best seller banget. Sampai sekarang? Iya. Oh ya. Jadi ini pas awal-awal merintis Mimil Maknyus ini produk utamanya ya basreng gitu. Kemudian mulai berkembang ke produk apa lagi? Produknya kayak usus crispy kayak gitu, terus cireng crispy kayak gitu Kak. Kayak ada waktu itu ibu pernah buat stick macan itu loh. Stick macan kayak stick keju. Oh iya. Stick keju. Kalau orang Madura kokokoh. Oh iya. Iya, nanti dibumbuin itu best seller juga pada zamannya. Kalau sekarang yang best seller itu tetap yang ini, tetap basreng. Basreng, cipeng, cireng isi kayak gitu sekarang boomingnya. Iya, kok bisa gitu ya? Maksudnya ini kan sekarang sudah banyak yang jualan kayak cireng, basreng itu sudah banyak kan? Apa nih yang membedakan ciri khas dari Mimil Maknyus gitu? Itu bumbu asli kayak cabai asli. Kalau kita beli di pasar itu bumbu cabai aslinya itu pahit Kak. Kita produksi sendiri, giling sendiri, masak sendiri. Jadi dari awal sendiri. Jadi produknya tetap fresh ya? Iya, fresh. Ini berarti produk Mimil Maknyus ini dari awal sampai akhir ini diproduk sendiri. Iya. Nah, itu enggak, Mbak? Ini belajar, ini dapat resep dari mana ini? Belajarnya otodidak atau pernah ikut pelatihan mungkin? Otodidak sih Kak. Apa ya, kayak mencoba-coba, kayak ibu tuh coba ini, coba itu kayak gitu. Ibu itu ngedukung banget masalah kayak anaknya berbisnis, mencoba hal yang baru itu mendukung banget kalau ibu. Jadi ini murni ya, resep sendiri gitu? Iya. Resep sendiri. Kok bisa kepikiran buat ngasih nama brand ini Mimil Maknyus? Ini terinspirasi dari mana nih? Mimil Maknyus ini. Ini terinspirasi dari, bukan terinspirasi sih Kak, lebih ke ibu saya, mending ini deh kayak gitu, spontanitas aja. Oh, spontanitas. Mimil, berarti ngemil gitu, ngemil Maknyus kayak gitu. Berarti ini nama brand ini dari ibu ya? Ibu. Ini doa ibu ini. Doa ibunya kenceng banget. Kenceng banget. Sampai bisa sebesar sekarang. Mimil Maknyus ini kan dari awal diproduk sendiri sama ibu ya? Iya. Kalau untuk sekarang, ini sudah ada karyawan kah? Atau bagaimana? Alhamdulillah sudah punya 2 Kak karyawan. Jadi bisa membantu mereka buat bekerja, kayak menciptakan lapangan pekerjaan kayak gitu. Jadi sekarang untuk memproduksi produk Mimil Maknyus ini sudah ada yang membantu ya dari karyawan. Hebat banget ya. Ini masih muda sudah membuka lapangan pekerjaan. Nah, untuk visi misi Mbak, visi misi dari Mimil Maknyus ini mungkin kedepannya harus bagaimana gitu? Harus lebih menciptakan lapangan pekerjaan karena planning saya ke depan kayak pengen brand ini lebih maju. Kayak sekarang kan nggak bisa kayak gini kan, harus kayak via frozen, titipkan ke e-commerce, TikTok Shop kan sekarang lagi booming kan. Jadi insya Allah setelah sibuk-sibuknya maba ini, planningnya itu bakal mau jadi frozen food kayak gitu. Di packing sedemikian rupa supaya bisa ke kota-kota besar kayak gitu Kak, lewat e-commerce, TikTok Shop. Itu kan sekarang dunia digitalisasi kan benar-benar maju kan, maju dengan pesat. Kita harus ngikutin tren-tren tersebut. Untuk produk Mimil Maknyus ini sejauh ini ada berapa produk sih?
10 sih lebih, Kak. Oh, banyak berarti. Iya. Ini yang dari produk yang frozen food sama yang masih fresh itu di kategori apa saja, Mbak? Kalau yang sudah berjalan, frozen food itu lebih ke kayak bakso aci itu, Kak. Dari waktu itu, dari kemarin juga frozen food yang berjalan. Kalau sekarang di lapak itu bakso aci prasmanan kayak gitu. Nanti kalau planningnya bakal cireng isi ini bakal di frozen food kan. Cireng isi bakal di frozen food kan? Iya. Nah, berarti kalau di frozen food ini berarti penjualannya sudah kemana-mana ini, Mbak ya? Ini yang e-commerce ini sudah ada di toko apa saja? Ada di Shopee atau mungkin? Ada di Shopee. Di Shopee, selain itu? Kita fokus di Shopee aja sih, Kak. Kalau TikTok Shop belum memadai soalnya. Berarti di Shopee ini sudah ada, sudah bisa diakses ya? Iya. Nama tokonya, Mbak, apa nih? Biar Mimil teman-teman tahu. Maknyus, Kak. Mimil Maknyus. Mimil Maknyus. Jadi buat teman-teman ini yang mau mencoba dari produknya Mimil Maknyus bisa langsung ke Shopee-nya ya. Atau langsung ke tempatnya. Ini di mana, Mbak? Ini alamat store-nya. Alamat tepatnya itu di Jalan Raja Wali, Gang 3, arah Ain Sareh sebelum SDMI Sabilillah. Oh, berarti deket ya? Deket nih dari sini nih. Bisa nih kapan-kapan kita mampir. Oke, jadi buat teman-teman yang mau mampir ini bisa nih ke Jalan Raja Wali di sini, di sebelah sini nih. Ini yang dibawa ini produk apa aja, Mbak? Ini kayak aromanya itu bikin ngiler gitu. Kalau yang ini tuh cipeng itu cireng gepeng. Kalau bahasa Sundanya itu kayak cipeng kocea kayak gitu. Terus apalagi ini? Terus ini ada di sini tuh ada bola-bola basreng yang lagi booming juga sekarang, basreng chili oil kayak gitu. Berarti emang ya dari Mimil Maknyus ini selalu melihat peluang apa aja nih yang bisa gue masuk nih ke sini. Harus memperbarui gitu ya. Iya. Jadi dari yang sebelumnya hanya fokus di basreng, sekarang sudah ada lebih dari 10 produk ya. Ngomong-ngomong soal pendidikan, ini kan sebentar lagi sudah masuk kuliah ya. Mbak ini melanjutkan kemana nih, Mbak? Universitas Madura. Universitas Madura. Ini Iya. berarti di Pamekasan ya? Iya. Ini kalau boleh tahu, ini kan hobinya Mbak ini di bisnis ya, di jualan. Ini Mbak ini masuk ke prodi apa nih? Prodi bisnis digital, Kak. Oh, berarti berkesinambungan ya? Ini Iya. berat sekali nih hubungannya. Jadi emang kedepannya ini mau fokus di sini, Iya. di bisnis. Karena kenapa saya mau ada di prodi bisnis digital? Karena sekarang kan eranya digitalisasi banget kan. Jadi mau nggak mau, kalau mau punya bisnis harus punya ilmu digitalisasinya gitu. Dan itu nggak cukup ikut seminar, nggak cukup ikut pelatihan kayak gitu. Jadi memang apa ya, mau fokusnya itu di bisnis, mau membesarkan Mimil Maknyus gitu. Kalau sebelumnya ini kan Mbak Mia ini dari SMK. Iya. Ini di SMK ini di jurusan apa, Mbak? Farmasi, Kak. Kok jauh ya? Ini dari Jujur banget ya. Dari farmasi ke bisnis Mimil Maknyus gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini kan apa namanya ya? Gimana ada peluang kita bisa masuk ke situ gitu. Di situ ada jalan. Iya. Jadi dari farmasi ke bisnis gitu. Sekarang dan kuliahnya juga mau fokus di sini aja gitu. Kita tinggalkan farmasi itu gitu. Iya. Untuk kami sendiri melihat peluang bisnis yang ada di zaman ini, sekarang ini, di tahun ini nih, ada nggak sih peluang atau tren yang bisa anak muda masuk gitu buat memulai bisnis? Kita harus lebih ke kayak konten kreator kayak gitu, Kak. Kita kayak mempromosikan produk-produk kita di era bisnis digitalisasi, kayak pakai TikTok, pakai Instagram kayak gitu. Nah, berarti untuk anak muda ini emang harus melihat ya kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan gitu. Boleh nggak dikasih apa ya, ngasih closing statement gitu buat anak-anak muda yang mau mulai bisnis tapi masih ragu gitu. Dari Mbaknya ini gimana? Jangan takut gagal kalau belum memulai selangkah pun. Karena kalau memulai selangkah pun itu menunjukkan kesuksesan yang akan ke depannya. Nah, jadi ini buat anak muda ini, jadi Kak Mia ini jangan takut gagal kalau mau mulai saja belum gitu. Kita belum mulai tapi sudah takut gagal. Gimana ini? Jadi gitu ya, teman-teman. Karena kesuksesan itu tidak ada yang instan. Iya, kesuksesan tidak ada yang instan. Jadi
Kalau kita mau sukses, kita mau memetik besok, kita harus mulai dari sekarang. Jangan takut untuk memulai. Kalau memulai saja belum, bagaimana mau gagal gitu kan? Jadi nggak ada kesuksesan yang instan ya Mbak, harus mulai dulu dari sekarang, baru nanti kedepannya kita akan memetik hasilnya gitu. Nih teman-teman, kalau mau sukses itu harus mulai dari sekarang, nggak ada yang instan, karena yang instan itu hanya bakso aci di Mimil Maknyus gitu. Nah teman-teman jangan lupa mampir ya, kalau mau makan enak itu di Mimil Maknyus, kalau mau berkarya dengan nyaman di Klik Madura. Nah itu tadi cerita dari Kak Mia nih, sharing-sharing dari pengalaman Kak Mia dari mulai membangun bisnis sampai sekarang. Nah terima kasih ya Kak Mia sudah mampir di Klik Madura sampai repot-repot bawain produk nih. Jadi enak. Jangan lupa nonton Ngulik, ngobrol di Studio Klik, eksklusif hanya di kanal YouTube Klik Madura. Saya Aisyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.